Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi PAI kelas 10 bab 10. Menikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan, bagian 2. Istilah ilmu. Ilmu adalah istilah untuk seluruh pengetahuan yang diketahui dan tidak diketahui oleh manusia, baik itu ilmu yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Berikutnya adalah hukum menuntut ilmu bagi umat Islam. Hukum menuntut ilmu. Dalam Islam, hukum menuntut ilmu yang bermanfaat adalah wajib atau fardu. Terbagi menjadi dua jenis, yang pertama adalah fardu ain, yang kedua adalah fardu kifayah. Sedangkan hukum menuntut ilmu yang tidak bermanfaat adalah haram dan berdosa, baik itu sukses ataupun gagal. Berikutnya adalah pengertian fardu ain dalam menuntut ilmu. Adalah hukum menuntut ilmu yang wajib dilakukan setiap orang Islam dan tidak boleh ditinggalkan dalam situasi dan kondisi apapun, yaitu untuk menuntut ilmu agama. Contohnya meliputi yang pertama adalah ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tarikh atau sejarah, yang keempat adalah ilmu tafsir dan lain-lain. Berikutnya adalah pengertian fardu kifayah dalam menuntut ilmu. Adalah hukum menuntut ilmu yang wajib dilakukan oleh sebagian orang Islam dan ilmunya wajib dikuasai atau ada di kalangan umat Islam, yaitu pada ilmu yang bersifat duniawi. Contohnya adalah 1. Ilmu kedokteran, 2. Ilmu ekonomi, 3. Ilmu politik, 4. Ilmu geografi, dan lain-lain. Berikutnya adalah keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan seberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Berikutnya yang kedua adalah diberikan pahala yang besar pada hari kiamat nanti. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat, dan penuntut ilmu adalah pilar Islam yang akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Dalam hadis riwayat Ad-Dailami. Yang ketiga adalah merupakan sedekah yang paling utama. Sabda Nabi Muhammad SAW, bersedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat adalah lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 orang ahli ibadah. Dalam hadis riwayat Ad-Dailami. Yang kelima, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Dari Abu Dzar, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai Abu Dzar, kamu pergi mengajarkan ayat dari kitabullah telah baik bagimu daripada salat sunnah 100 rakaat, dan pergi untuk mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan, baik dilaksanakan atau tidak, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Berikutnya yang keenam adalah diberikan pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, berpergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berjihad fisabilillah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kemudian yang ketujuh adalah dinaungi malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah sekumpulan orang yang berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah atau masjid Allah Azza wa Jalla, mereka mempelajari kitab Allah dan mengkaji di antara mereka, melainkan malaikat mengelilinginya dan menyelubunginya mereka dengan rahmat, dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang di sisinya. Dan tidaklah seorang meniti jalan untuk menuntut ilmu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad.
Berikutnya adalah syarat menuntut ilmu. Syarat mendapatkan ilmu itu ada 6, yakni cerdas atau sehat akal, rakus dalam menyerap ilmu, bersungguh-sungguh, cukup modalnya atau biayanya, guru yang mengajarkan, dan waktu yang lama. Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim. Kemudian berikutnya adalah penghambat masuknya ilmu. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada para ahli maksiat. Pesan Imam Waqi', guru dari Imam Syafi'i. Jazakallah khairan katsir. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.